Ibu. Pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu Dwi, ibu-ibu semua. Selamat pagi, Bu Yosi, Bu Maria. Selamat pagi, Bu Yosi. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu Tresya. Pagi, Kak. Pagi. Selamat pagi, Bu Tres. Pagi, Pak. Pagi, Bu Tesya. Pagi, Antoni. Pagi, Antoni. Pagi. Pak Adi belum hadir ya? Belum. Iya. Selamat pagi, Pak Robi. Pagi, Pak. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi, emang. Oh, Pak Adi sudah ada. Ibu Anita ya, tinggal Bu Anita. Tapi udah jam 6 nih, Dew. Ya, silakan dimulai Bu Dwi. Ya, baik Bapak Ibu. Suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Dengaran, Bu. Kedengaran ya? Iya, terima kasih. Terdengar, Bu. Ya. Iya, baik Bapak Ibu. Sebelum kita memulai persekutuan doa pagi ini, mari kita sejenak bersaat teduh untuk mempersiapkan hati kita, untuk kita bersama-sama beribadah kepadanya. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh. Bu Dwi, tolong di-unmute dulu Bu Dwi. Tadi ke-mute kayaknya ya. Oh iya, sudah Pak? Iya. Saya ulang ya, tata cara persekutuan doa pagi. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti persekutuan doa pagi. Selama persekutuan doa berlangsung, dihimbau kepada peserta untuk menyalakan kamera. Selama persekutuan doa berlangsung, peserta harap mematikan mikrofon pada layar, kecuali yang bertugas. Di saat menaikkan pujian, host akan mematikan mikrofon seluruh peserta. Peserta menyanyi di tempat masing-masing. Jika mikrofon peserta belum dimatikan, maka host akan mematikan secara otomatis. Di saat berdoa, peserta wajib mematikan mikrofon, kecuali yang bertugas sebagai pendoa. Setelah selesai persekutuan doa dan masih ada waktu, akan diberikan kesempatan untuk saling menyapa. Pada jam 7.30, maka Zoom akan ditutup, dimatikan oleh host. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini, kita dapat kembali menikmati persekutuan doa pagi bersama-sama. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai dan memelihara kehidupan kita. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita masuki persekutuan kita. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kita sekalian pada pagi hari ini. Ya.
Kita akan memuji Tuhan dari pujian pembukaan. Berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ya ampun, coba Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa untuk mempersiapkan kita dalam persekutuan doa pagi hari ini. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, sehingga dengan penuh ungkapan rasa syukur, kami boleh dipersatukan dalam persekutuan doa pagi. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Kami sebentar akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Ibu Hana. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati Ibu Hana, memperlengkapinya sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi nasihat, boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa ya Tuhan,
Untuk Bapak Ibu yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, Engkau juga ya Tuhan yang memberkati hamba-hambamu, Tuhan juga yang memperlengkapi mereka. Biarlah mereka terus semangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan persekutuan doa pagi dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 139. Saya akan membaca dari sini, Bapak Ibu membaca dari tempatnya masing-masing. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 5 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Amin. Ya, sebelum kita memasuki pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Hana, kita akan kembali memuji Tuhan untuk pujian persiapan firman. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku.
Ya, kami serahkan kepada Ibu Hana. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, bahwa dengan berpegang pada seluruh kebenaran firman-Mu, maka kami merasa aman ya Bapa di dalam Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ini. Kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Tolong jamah hati dan pikiran kami ya Bapak. Berkati juga untuk hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih banyak Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yosua, pasal 3, ayat yang ke-7. Yosua pasal 3, ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya jemaat yang terkasih, di sini memang terjadi sebuah pergantian ya, pergantian kepemimpinan. Nah, pergantian pemimpin memang tidak selalu dapat berjalan dengan mulus, karena pergantian itu umumnya berdampak pada perubahan pola, perubahan sistem, perubahan gaya kepemimpinan. Nah, perubahan ini disebabkan karena setiap pemimpin yang baru itu memiliki karakter yang berbeda dengan pemimpin yang sebelumnya. Nah, pergantian pemimpin ini akan semakin sulit jika pemimpin yang terdahulu merupakan pemimpin yang sangat berpengaruh. Karena pola kepemimpinan dari pemimpin terdahulu pasti akan terasa seperti terus-menerus membayang-bayangi kepemimpinan dari pemimpin yang menggantikannya. Nah, di sini Musa adalah seorang pemimpin besar yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Nah, Musa memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Sehingga bangsa Israel telah terbiasa dengan gaya kepemimpinannya selama 40 tahun. Ya, 40 tahun bukanlah waktu yang pendek ya. Tentu ada banyak pengaruh di situ yang diberikan oleh Musa. Nah, oleh karena itu ketika Musa meninggal dan kepemimpinan beralih kepada Yosua, maka Yosua di sini sebagai seorang pemimpin baru tentu saja mengalami banyak pergumulan, banyak kesulitan tentunya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel hendak memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, Allah berfirman kepada Yosua bahwa ia akan membuat nama Yosua menjadi besar, sehingga orang Israel akan mengetahui bahwa Yosua pun adalah seorang pemimpin yang disertai oleh Allah, sebagaimana Allah juga telah menyertai Musa, pemimpin yang sebelumnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika saat ini mungkin kita dipercayakan Allah untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu di gereja ataupun mungkin di dunia kerja, ya apapun pekerjaan kita seperti itu ya. Nah, biarlah itu hanya Allah yang akan mempromosikan kita, ya. Nah, mungkin kita di dalam pergumulan kita, ya, mungkin kalau bergumul di dunia kerja, ya mungkin ada kalanya kita juga menggumulkan, ya mungkin kenaikan jabatan atau menggumulkan suatu pekerjaan atau yang lebih baik dan sebagainya, begitu ya, kita mencari, kita berusaha begitu ya untuk sebuah karir. Nah, kita harus mengingat ada promosi dari Allah. Tapi promosi dari Allah itu menuntut ketaatan. Ketaatan dari pihak kita kepada kehendaknya. Yaitu apakah kita mau untuk taat pada kehendak Tuhan. Di sini kita melihat ya, Yosua taat pada kehendak Tuhan. Maka Tuhan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa untuk Yosua memimpin bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Ya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kehidupan kita tidaklah selalu berjalan mulus. Tidak juga selalu mudah begitu ya. Apalagi ketika mungkin kita menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin di dunia kerja yang mungkin juga kita gumulkan gitu. Kita mungkin menggumulkan sesuatu hal gitu dalam pekerjaan kita masing-masing ya. Menggumulkan sesuatu yang lebih baik gitu. Kita bergumul mungkin bisa nggak ya, ada nggak ya yang mempromosikan saya untuk ini, untuk jabatan itu, untuk kedudukan ini dan sebagainya begitu ya. Nah, Tuhan di sini mempromosikan Yosua karena Yosua berada pada jalan yang benar. Karena Yosua taat pada kehendak Tuhan. Nah, mungkin dunia kita hari ini di dalam pekerjaan kita masing-masing ya, mungkin banyak sekali tantangan dan godaan ya. Mungkin ada banyak tantangan dan godaan untuk menawarkan sebuah jalan pintas yang penuh dengan kecurangan untuk mempercepat kesuksesan atau mungkin karir kita. Seperti, mohon maaf ya, seperti mungkin menjilat begitu ya, ataupun menghalalkan segala cara. Ya, mungkin kalau kita di kantor kita bisa melihat ya ada orang-orang tertentu yang mungkin bisa menghalalkan segala cara gitu ya, untuk mendapatkan suatu posisi atau untuk untuk dipromosikan bosnya atau apa begitu ya. Mungkin kita pernah melihat itu gitu ya. Orang menghalalkan segala cara begitu ya. Lalu kita mungkin berpikir, lalu saya bagaimana begitu ya? Apa mesti kayak gitu juga begitu? Ya. Tuhanlah yang akan mempromosikan kita pada waktunya Bapak Ibu Saudara. Jika kita taat pada kehendaknya. Nah, manusia bisa saja ya mencurangi kita begitu ya, atau berusaha gitu ya, mungkin aja ya namanya di dunia pekerjaan bisa aja ada orang merasa ingin bersaing dan sebagainya gitu ya. Tapi kita harus ingat ya, Tuhan itu kan nggak tidur. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, ya manusia juga nggak akan bisa kok menggagalkan kita kalau Tuhan tidak mengizinkan. Kalau Tuhan mengizinkan, ya mungkin Tuhan punya suatu maksud tertentu juga ya untuk mendidik kita begitu ya. Kalau Tuhan nggak mengizinkan, jangankan manusia untuk menggagalkan kita, ya. Bahkan selai rambut kita pun itu tidak akan dibiarkan Tuhan jatuh tanpa seizin dari Tuhan. Tidak akan. Kalau Tuhan tidak izinkan rambut kita jatuh, ya kita tidak akan jatuh selai pun rambut kita ya Bapak Ibu Saudara. Di sini kita mau belajar bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita ya, untuk hidup kita. Ya bahkan untuk pergumulan pekerjaan kita masing-masing di sini. Tuhan tahu yang terbaik ya. Bagi kita yang bergumul dalam pekerjaan kita, ya mungkin ada pergumulan-pergumulan tertentu, ataupun bagi kita yang mungkin mencari pekerjaan, pasca di PHK, kita bergumul kepada Tuhan, aduh susah sekali dan sebagainya. Ya, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan, seperti Tuhan mempromosikan Yosua, ya, Tuhan juga bisa mempromosikan kita. Tapi kita harus taat pada kehendak Tuhan, berada pada jalan yang benar di tengah situasi dan kondisi apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Bahkan Kau tidak akan mengizinkan selai rambut kami jatuh tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, untuk kami juga semakin taat pada kehendak-Mu, peka akan pimpinan-Mu, dan untuk kami juga tetap berada pada jalan kebenaran firman Tuhan, meskipun tidak mudah jalannya bagi kami.
Karena itu menuntut ketaatan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan berkatilah untuk segenap jemaat-jemaat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing, mungkin bergumul di dalam pekerjaan, karir, Tuhan yang menolong. Tuhan yang terus mengingatkan bahwa promosi itu datangnya daripada Tuhan. Mungkin ada kalanya melihat bahwa keadaan tidak seperti yang diharapkan, kondisi tidak seperti yang diharapkan, tetapi biarlah firman Tuhan boleh menguatkan bahwa Tuhan tidak pernah tidur, bahwa Tuhan terus senantiasa berkarya dan menolong setiap anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada ya Tuhan. Tuhan yang sertai untuk anak-anak-Mu ya Tuhan dalam setiap aspek pergumulan hidupnya. Biarlah senantiasa boleh taat kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Hana untuk firman Tuhannya. Biarlah kita boleh diberkati oleh firman Tuhan ini. Tuhan berkati pelayanan Ibu. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang pertama Bapak Janu, Ibu Anita, Bapak Adi Nugroho, dan yang terakhir Bapak Junaidi. Monggo Pak Janu berdoa syafaat. Baik, Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami bersyukur bahwa di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang baru saja telah kami terima Tuhan. Kiranya firman-Mu ini tadi Tuhan semakin memperteguh iman percaya kami kepadamu. Dan firman-Mu ini Tuhan akan menjadi pegangan, akan menjadi spirit bagi kehidupan kami hari ini dan kehidupan kami ke depan. Terima kasih atas firman-Mu tadi Tuhan. Kami juga mau naikkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat, rohaniawan, badan pengurus bagian-bagian, koordinator pelayanan, panitia pembangunan, dan para aktivis yang ada di Gereja Kristus Cibinong. Tuhan, kami berdoa, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di Gereja Kristus Cibinong ini Tuhan, menjadi pelayan-pelayan-Mu. Kami berdoa berkati keluarganya, istri, suami, dan anak-anaknya. Beri mereka kesehatan, berkati dalam pendidikannya. Kami juga berdoa bagi mereka dalam pekerjaan dan usahanya, senantiasa Tuhan berkati, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan dan usahakan, berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan, untuk mereka semua Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, agar mereka tetap setia dan rendah hati di dalam melayani jemaat-Mu di Gereja Kristus Cibinong, seperti mereka melayani Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kegiatan Gereja Kristus Cibinong, khususnya untuk ibadah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu esok Tuhan, yaitu baik ibadah secara onsite tatap muka ataupun ibadah online melalui YouTube. Tuhan, kami berdoa berkati jaringan internet yang akan dipakai sebagai sarana untuk ibadah online, baik yang ada di gereja maupun di jemaat-Mu di rumah-rumah. Berkati agar media online internet ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga mau berdoa untuk tim multimedia yang menanganinya, yang mempersiapkannya. Tuhan berkati segala persiapan sehingga ibadah esok dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami juga mau berdoa untuk petugas penata layanan
yang akan melayani pada ibadah hari Minggu esok Tuhan, dari rohaniawan yang akan menyampaikan firman-Mu, petugas penata layanan yang lain, para penatua, prokantor, pemusik, tim multimedia. Tuhan, kami mohon berkati mereka Tuhan, agar Tuhan perlengkapi sehingga ibadah hari Minggu esok dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami akhirnya mau berdoa Tuhan untuk penggalangan dana dan penanganan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa untuk tim yang bertugas, tim Satgas. Kiranya Kau pakai mereka Tuhan. Melalui dana-dana yang terkumpul, dana-dana ini dapat dipakai dengan baik, tepat sasaran, sehingga dapat disalurkan pada yang berhak menerimanya, ataupun yang terdampak akibat adanya COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tiada henti-hentinya kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat pada pagi hari ini. Kami juga mau berdoa untuk Badan Pekerja Majelis Sinode dan komisi-komisi yang ada di dalamnya. Kami mau berdoa ya Bapa untuk anak-anak Tuhan yang ada, aktivis-aktivis gereja yang Tuhan sudah panggil untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di dalam sinode. Berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka kesatuan hati di dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka. Dan perlengkapilah mereka ya Tuhan dengan hikmat dan roh yang takut akan Allah. Biar setiap program kerja yang sudah disusun dan direncanakan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik. Dan dapat membangun persekutuan pelayanan di lingkup Sinode Gereja Kristus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di lingkup Sinode Gereja Kristus. Kami percayakan kepada mereka semua ya Tuhan, di dalam kesaksian dimanapun mereka berada. Ketika mereka menghadapi pelayanan baik lintas iman maupun lintas budaya, mereka semua boleh berperan menjadi sahabat, bahkan saling mempererat satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka jemaat-jemaat-Mu yang ada di lingkup Sinode Gereja Kristus dapat melakukan perannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu ya Bapa, anugerahkan kami dengan Roh Kudus agar semangat melayani, semangat menjadi garam dan terang di tengah lingkungan kami berada, sehingga kasih Kristus dapat nyata kami rasakan. Bapa yang baik, kami juga saat ini mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sedang mengalami sakit. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk kesembuhan orang-orang yang kami kasihi, yaitu Ibu Lucy Eliza, Oma Cihanciau, Bapak Anton Setiaputra, Bapak Sahat Simatupang, kakak dari Bapak Sakti Simatupang, Oma Taher, Oma Emma Lestari, Oma Lili, Bapak Tan Wibun, Bapak Johannes Yampa, Saudara Bagas Kristanto, Ibu Dina Pudiastuti, Bapak Hasan Jongka, dan juga Tuhan jemaat-jemaat kami yang lain yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Mereka saat ini dalam keadaan sakit, baik yang ada dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah, maupun yang sedang dalam pemulihan. Sakit apapun yang sedang mereka alami ya Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan menganugerahkan kesembuhan bagi mereka, menganugerahkan kesabaran dan kekuatan untuk menanti kesembuhan dari Tuhan. Engkau Allah yang baik ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami terus bergumul di dalam kesulitan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan,
Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan yang jauh dari sempurna. Terimalah dan layakkanlah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami melanjutkan pokok doa-doa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia, negeri yang kami diami ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jajaran pemimpin bangsa kami dari presiden sampai ke bawah ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memberikan hikmat dan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Sehingga segala yang kebijakan yang dihasilkan dan diputuskan ya Tuhan, benar-benar turut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebijakan yang telah diambil di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga COVID-19 ini boleh terjaga dengan baik. Dan kami boleh melihat ya Tuhan bahwa COVID-19 ini boleh ditekan sehingga penderita atau yang sakit COVID-19 ini mulai turun ya Tuhan. Biarlah kebijakan ini ya Tuhan boleh terjaga dengan baik ya Tuhan. Demikian pula ya Tuhan di dalam recovery ekonomi mengenai COVID-19 ini ya Tuhan. Mari Tuhan ikut campur tangan ya Tuhan kepada para pemimpin kami ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan yang menentukan kebijakan ekonomi ini ya Tuhan. Memang tidak mudah ya Tuhan bagaimana menentukan kebijakan ekonomi di dalam hidup berdampingan dengan COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan segala kebijakan yang diambilnya ya Tuhan. Boleh kami rasakan ya Tuhan. Boleh masyarakat Indonesia rasakan ya Tuhan. Sehingga damai sejahtera sungguh terjadi di bumi Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana atau kebijakan-kebijakan yang akan diambil ke depan ya Tuhan. Kebijakan pertemuan tatap muka ya Tuhan yang akan diselenggarakan ke depan ya Tuhan di sekolah-sekolah ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau ya Tuhan yang memberkati segala perencanaan yang akan diambil ya Tuhan. Biarlah persiapan-persiapan untuk pertemuan tatap muka boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Sehingga kami semua khususnya anak-anak sekolah maupun guru ya Tuhan boleh bersukacita kembali ya Tuhan. Untuk belajar, untuk mempersiapkan masa depannya dengan baik ya Tuhan. Biarlah itu boleh terselenggara pertemuan tatap muka dengan baik ya Tuhan, sehingga tidak akan menimbulkan klaster-klaster baru ya Tuhan melalui pertemuan tatap muka ini ya Tuhan. Pun kami juga ya Tuhan merencanakan untuk ibadah onsite ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang Tuhan untuk segala ibadah yang sedang mempersiapkan untuk ibadah onsite ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang turut ambil bagian ya Tuhan. Mempersiapkan segala yang telah direncanakan oleh para majelis maupun ibadah-ibadah di gereja lain ya Tuhan. Sehingga ibadah onsite itu boleh berjalan dengan baik juga ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan daerah khususnya Kabupaten Bogor di mana kami tinggal ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memberkati bupati dan jajarannya ya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang melindungi Kabupaten Cibinong ini ya Tuhan. Sehingga kemakmuran juga boleh kami rasakan ya Tuhan. Di mana kami berdomisili ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan masyarakat Cibinong juga ya Tuhan tetap patuh dengan protokol kesehatan ya Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemberantasan korupsi, terorisme, intoleransi, dan narkoba ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau turut campur di dalamnya ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh aparat atau jajaran yang mempunyai tanggung jawab menentukan kebijakan ya Tuhan.
Sehingga pemberantasan ini boleh terjadi ya Tuhan di negeri kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk menegakkan keadilan dan hukum ya Tuhan di tengah-tengah masyarakat Indonesia ya Tuhan. Yalah ya Tuhan, Engkau yang memberkati para pemimpin kami yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menegakkan keadilan dan hukum di negara kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk aparat TNI dan polisi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk hakim dan jaksa ya, pengacara ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menegakkan keadilannya dengan baik ya Tuhan. Boleh menegakkan keadilannya secara bijaksana ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk karyawan Gereja Kristus Cibinong. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Usman. Kami berdoa untuk Pak Acung. Kami berdoa untuk Pak Untung. Kami berdoa untuk Pak Tono dan Bu Iem. Kami berdoa untuk Pak Berti dan Pak Handoko ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menempatkan karyawan-karyawan ini di Gereja Kristus Cibinong ini ya Tuhan. Engkau punya rencana dan maksud ya Tuhan untuk karyawan-karyawan ini ya Tuhan. Engkau kiranya Engkau memberikan berkat-Mu ya Tuhan pada karyawan-karyawan ini ya Tuhan. Baik karyawan maupun keluarganya ya Tuhan. Engkau sertai mereka ya Tuhan. Engkau berikan kepandaian. Engkau berikan kebijaksanaan ya Tuhan. Di dalam segala tugas yang diberikannya ya Tuhan. Sehingga mereka boleh bekerja dengan baik ya Tuhan. Pun di dalam pergumulan keluarganya ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang turut ambil bagian ya Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar ya Tuhan. Sehingga segala apa yang dialami pergumulannya boleh terjawab, boleh mendapat jalan keluar dengan baik ya Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat-Mu saling memperhatikan ya Tuhan ke karyawan-karyawan gereja ini juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga melanjutkan pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan umat manusia di bumi yang Tuhan percayakan bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi ancaman pemanasan global, krisis energi ya Bapak. Bapak di surga, biarlah kami secara pribadi maupun juga sebagai bangsa sungguh-sungguh boleh menyadari akan ancaman dan bahaya-bahaya ini ya Tuhan. Bapak di surga, berikanlah pada kami suatu kesadaran agar kami dapat menjaga lingkungan hidup tempat di mana kami berada. Berkati ya Bapak usaha-usaha untuk mengurangi emisi gas karbon. Tuhan juga berkati ya Tuhan agar segenap pemerintah-pemerintah negara-negara yang ada di dalam dunia ini boleh turut serta bekerja sama untuk mengurangi dampak kerusakan di dunia ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keberadaan, kelangsungan kehidupan umat manusia di dalam dunia ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Secara khusus juga kami berdoa ya Tuhan untuk lingkungan tempat di mana kami berada di negeri ini ya Bapa. Sungguh kami melihat bencana alam demi bencana alam terjadi atas negara dan bangsa ini ya Tuhan. Bapa di surga, berikanlah pada kami genap warga negara Indonesia dari terpelosok daerah sekalipun sungguh menyadari dan memahami akan dampak bahaya kerusakan lingkungan hidup tempat di mana kami berada. Ya Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjaga dan merawat lingkungan hidup tempat di mana kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati upaya-upaya untuk menanggulangi bencana-bencana alam yang terjadi di negeri ini. Terima kasih Bapa, secara khusus menjelang dan memasuki musim penghujan, kami rindu Tuhan, kami memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan lingkungan hidup tempat di mana kami berada.
Terima kasih ya Bapa dalam surga. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dan bangsa kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh semakin hari semakin banyak masyarakat Indonesia yang menerima vaksinasi ya Tuhan. Baik dosis pertama maupun dosis kedua ya Tuhan. Biarlah diberkati oleh Tuhan dan biarlah kami segenap masyarakat Indonesia sungguh-sungguh memiliki kesadaran untuk ambil bagian mengikuti vaksinasi ya Bapak. Bapa di surga, Tuhan berkati juga usaha pemerintah untuk menyediakan vaksinasi yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa di surga untuk semakin banyak warga masyarakat Indonesia yang boleh telah divaksin. Kami rindu Tuhan vaksinasi ini boleh menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Pada saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk rumpun Gorontalo ya Bapak. Kami bersyukur untuk orang-orang anak-anak Tuhan yang baru percaya pada Engkau ya Tuhan di dalam rumpun ini. Kami rindu iman mereka boleh terus bertumbuh, mengenal dan merasakan, mengalami kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan pribadi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan agar kiranya pemerintah Provinsi Gorontalo juga dapat melaksanakan kegiatan pembangunan secara fisik ya Tuhan, baik itu sekolah, rumah sakit. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk membangun masyarakat yang ada di dalam rumpun Gorontalo ini untuk semakin hari boleh semakin menuju kemakmuran yang boleh dirasakan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami juga berdoa ya Tuhan agar kiranya rumpun Gorontalo ini dibukakan oleh Tuhan mata rohani mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh terbuka akan Injil Tuhan, kabar baik Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari boleh semakin banyak anak-anak orang-orang yang ada dalam rumpun Gorontalo ini untuk menerima Engkau dan percaya kepada Engkau dan mengenal kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Pada saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk rencana webinar BP, PI, dan misi ya Tuhan pada tanggal 2 Oktober yang akan datang pada hari Sabtu pagi ya Bapak. Kami berdoa agar kiranya tema memobilisasi gerakan misi di masa pandemi ini diberkati oleh Tuhan, boleh mencerahkan, boleh membuka wawasan bagi kami anak-anak Tuhan, secara khusus yang ada di Gereja Kristus Cibinong. Berkati ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi pembicara. Tuhan berkati Pendeta Usada Leno, Tuhan berkati Pendeta Elsa Renike, agar kiranya mereka diberi kesehatan oleh Tuhan. Tuhan berkati persiapan-persiapan yang mereka lakukan. Berkati juga BPPI dan misi yang melaksanakan webinar ini agar dipersiapkan oleh Tuhan, boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, agar pada waktunya webinar ini juga boleh berjalan dengan baik. Gerakan hati kami ya Tuhan, jemaatku untuk ambil bagian di dalam acara webinar ini. Terima kasih ya Bapak dalam surga. Pada akhirnya juga kami mau berdoa ya Bapak untuk PD pagi, jemaatmu di Gereja Kristus Cibinong setiap Sabtu pagi. Sungguh kami bersyukur semakin hari Tuhan tambahkan anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam PD pagi ini, dan kami terus berdoa ya Tuhan agar kiranya PD pagi ini boleh semakin hari, boleh semakin banyak anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalamnya, dan kami boleh diberkati untuk acara PD pagi ini. Terima kasih ya Bapak dalam surga. Kami serahkan juga koordinator PD pagi ya Tuhan. Tuhan beri kerjasama yang baik di antara mereka, agar mereka dapat melayani Tuhan melalui PD pagi ini. Terima kasih ya Bapak dalam surga. Inilah seru doa kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih kepada Pak Janu, Bu Anita, Pak Adi, dan Pak Junaidi dalam pelayanannya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Dengan penuh syukur, mari kita pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan, dan hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya.
Sebelum doa penutup dan berkat oleh Ibu Hana dan ditutup. Bapak terima kasih, kita akan memuji Tuhan. Pujian penutup. Silakan Bu Hana. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih juga Engkau telah memberkati kami melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan, melalui doa-doa yang sudah kami naikkan, dan juga melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus mengajar dan mendidik kami, agar kami juga boleh semakin peka dengan kehendak Tuhan di dalam setiap doa-doa yang sudah kami naikkan ini ya Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal isi hati Tuhan dalam setiap doa-doa yang kami naikkan ini ya Tuhan. Dan ajarlah kami juga, agar kami juga dapat merespon dengan baik ya Tuhan, untuk setiap doa-doa yang Tuhan jawab, baik itu Tuhan menjawab mengabulkannya atau menundanya atau mungkin tidak mengabulkannya. Ajarlah kami untuk melihat bahwa di atas segalanya itu Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati kehidupan kami masing-masing, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan pekerjaan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam kehidupan pelayanan, dan seluruh aspek hidup kami. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menolong kami, dan kiranya Engkau memberikan kami hikmat bijaksana. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang ada dalam setiap kehidupan kami, biarlah Tuhan kiranya Engkau yang memampukan kami untuk dapat melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Biar kami juga dapat melihat bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan membukakan jalan bagi kami. Oleh karena itu, tolong agar Engkau terus menguatkan iman kami masing-masing ya Tuhan, di tengah tantangan-tantangan dan godaan yang harus kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Jemaat sekalian yang terkasih, terimalah berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa
Ya, saya serahkan kepada koordinator doa pagi untuk menyampaikan warta. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Nah, terima kasih kita puji Tuhan pada pagi hari ini kita boleh melaksanakan persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Kami koordinator doa pagi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh para penata layanan yang bertugas pada hari ini. Pada Ibu Dwi yang telah memimpin sebagai liturgos, Ibu Hana yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini, juga para pendoa, Pak Janu, Ibu Anita, Pak Adi Nugroho, dan Pak Junedi. Tuhan berkati pelayanan kita bersama. Mohon perhatian untuk seluruh petugas penata layanan minggu yang akan datang, tanggal 2 Oktober 2021, liturgos Ibu Frida Aryani, renungan Bu Saryani, mendoa Bapak Sutono, Ibu Wati, dan Bapak Pramudito, serta Pak Sadino. Demikian untuk warta hari ini, dan warta tambahan, kami akan menyapa untuk yang baru pertama kali hadir pada persekutuan doa pagi hari ini, yaitu Bapak Robi Nataya. Bapak Robi Nataya, mohon ke Bapak Robi Nataya untuk memperkenalkan diri atau menyapa rekan-rekan. Ya, keluar ya. Iya, Ibu Bapak Robi Natajaya. Silakan Bapak, Ibu. Ya. Pak Robi, mana Pak Robi? Kalau mau menyapa yang lain, silakan. Nah. Udah nggak ada tambahan dari rekan-rekan koordinator yang lain, silakan Pak Sis atau Pak Janu, silakan kalau menambahkan. Ngomong. Cukup Pak Ancon? Enggak cukup. Iya. Cukup untuk warta pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau mau saling sapa untuk acara pagi-pagi hari ini. Terima kasih. Dari saya nggak ada Pancon. Cukup, udah jelas semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita ini meninggalkan Zoom, coba kita foto bersama dulu, kita buka kameranya ya, biar ada dokumentasi kita tetap eksis. Pak, itu Pak, boleh ya? Ayo dibuka kameranya, Bapak Ibu semua. Pak Yosua, Pak Peter, Bu Nikotiana. Ya. Bu Katira, Bu Ana. Oke, yaudah. Kita berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.